Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu estimasi sumber daya laterit nikel menggunakan software 3D Mind. Oke, untuk bagian pendahuluan, Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel laterit terbesar dunia. Endapan tropis ini memiliki profit limonit dan saprolit dengan variabilitas kadar yang kompleks. Melalui Project Based Learning atau PBL mata kuliah geostatistik, mahasiswa menerapkan good mining practice menggunakan software 3D Mind untuk permodelan blok guna mengestimasi sumber daya, mengkontrol kadar, serta meminimalkan dilution. Untuk lokasi penelitian itu kita berada di Desa Sambandente, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan ini merupakan IUP-nya. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagus Pratama dengan NIM 7100240240170. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitian. Untuk yang pertama dari studi literatur, yaitu kita mengambil dari jurnal yang relevan dengan geostatik dan estimasi sumber daya yang kita ambil, yaitu nikel. Untuk yang kedua, pengambilan data, yaitu data yang sudah ada atau yang data yang diberikan dari dosen pengampu mata kuliah geostatik, seperti data kolar, data survei, data geologi, data ASI, dan juga data IUP dan data topografi. Untuk yang ketiga, terdapat analisis dan olah data menggunakan software 3D Mind. Untuk langkah pertama, kita memasukkan data kolar, data survei, data geologi, dan data ASI, termasuk data IUP dan data topografi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evan Raditya Harahap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan histogram yang didapatkan dari pengolahan data di software 3D Mind. Pada slide kali ini, analisis yang dilakukan terhadap data kadar besi Fe pada zona saprolit terhadap estimasi berdasarkan hasil analisis terhadap 435 sampel valid, diperoleh nilai kadar minimum sebesar 17,62% kadar Fe dan maksimum mencapai 26,96% Fe dengan nilai rata-rata atau average sebesar 22,64% serta nilai tengah median sebesar 21,67%. Visualisasi pada histogram menunjukkan bahwa distribusi data Fe tidak membentuk kurva normal tunggal, melainkan cenderung bersifat normal multimodal. Oleh karena itu, dari data yang kami dapat dari data histogram ini menjadi dasar acuan sebagai data fitting variogram yang akan dimasukkan untuk menentukan estimasi sumber daya kadar Fe yang akan dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman dengan 71002400187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu di sini saya akan menjelaskan analisis variogram. Analisis variogram dilakukan untuk mengetahui hubungan spasial antar sampel kadar nikel laterit pada zona saprolit. Di sini kita menentukan atau mengambil di leg 77 dan leg 75. Nah, di sini adalah hasil fitting variogram yang dimana bisa kita lihat
Persamaan pada slide terdapat 3 grafik variogram yang mempresentasikan analisis spasial dalam 3 arah sumbu utama, yaitu primary axis, secondary axis, dan minor axis dari kiri ke kanan. Garis hitam berpoin menunjukkan variogram eksperimental dari data real lapangan, sedangkan garis merah melengkung merupakan hasil fitting menggunakan model teoritis spherical. Nah, di sini dari hasil optimasi dan fitting model spherical ini kita mendapatkan beberapa parameter penting sebagai berikut. Nugget efek sebesar 0,00. Nilai 0 ini mengidentifikasikan bahwa pada jarak terdekat jarak 0, variabilitas data sangat kecil atau tidak ada kesalahan acak, random error, yang signifikan dalam pengambilan sampel. Di sini ada data seal atau variasi total sebesar 65,45. Ini adalah titik di mana variogram mulai mendatar, menunjukkan batas variabilitas spasial maksimum dari kadar laterit nikel kita. Di sini juga ada range spasial sebesar 79,54, menunjukkan jarak maksimum di mana sampel-sampel tersebut masih saling berkorelasi secara spasial. Nah, di sini untuk menangkap sifat anisotropi atau pola arah sebaran endapan, pemodelan ini dibagi ke dalam 3 sumbu utama, yaitu primary axis berada pada leg 77 dan secondary axis berada pada leg 75 dan minor axis berada pada 33,0. Perbedaan nilai leg antara sumbu ini mengonfirmasi adanya kontrol arah tertentu anisotropi pada sebaran endapan di lapangan. Nah, dari hasil fitting variogram di sini kita menyimpulkan sebagai parameter dari hasil fitting variogram spherical inilah yang nantinya akan kita kunci dan gunakan sebagai input parameter dalam estimasi sumber daya menggunakan metode ordinary kriging atau metode berbasis kriging lainnya. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk hasil fitting variogram. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Santo Rafael Ambarita dengan NIM 7100240173. Ini saya akan melanjutkan PPT selanjutnya, yaitu dengan model geologi. Nah, di sini berdasarkan model geologi yang dibangun, daerah penelitian dikontrol oleh kondisi topografi permukaan yang bergelombang seperti yang tertera pada model solid kuning di layar. Di bawah batas topografi dan sebaran titik pemboran atau drill hole, ini telah dibentuk model blok 3 dimensi yang menyusun profil laterit secara berlapis. Masing-masing domain litologi sampai mulai dari lapisan penutup atau verbardan, zona limonit, zona prolit hingga batuan dasar atau bedrock sampai dimodelkan secara vertikal mengacu pada interpretasi data lubang bor tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Haikal Gagas dengan NIM 7100240174. Di sini saya akan mempresentasikan blok model. Blok model dibagi dengan 2. Blok model ini membagi area cadangan menjadi susunan blok-blok kecil dengan dimensi tertentu guna membuat karakteristik geometri dan distribusi spesial endapan secara digital dengan total perhitungan model mencapai 598,192 blok atau kon. Permisi, saya Stephen Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya di
di bagian hasil estimasi dan klasifikasi. Berikut dari lead SAP, kategorinya ada INF, IND, dan MEA. Kategorinya yang INF itu 12,3, tonasenya yang dari INF 12,3, tonasenya 14,956.024,42, FE-nya 7,2% sekian. Lalu dari IND-nya 386.318,10, 20%, FE-nya sekian. Yang MEA-nya 38,955,881,33, FE-nya mendapat 2,2%. Totalnya tonasenya 54 juta ton, 298.223,85, FE-nya 29,8964,198%, sekian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 99 lubang bor di zona saprolit, didapati bahwa tonase sumber daya dengan kategori TRK adalah 14 juta ton 956,02442 dengan kadar rata-rata 7,283942859%. Tertunjuk 386.318,10 ton dengan kadar rata-rata 20,3155921%. Terukur 38,955,881,33 ton dengan kadar 2,296884225%. Dan total keseluruhan sumber daya pada lokasi penelitian ini adalah 54,298,223,85 ton dengan kadar 9,198%. Oke, baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Oh ya, mohon maaf sebelumnya tadi saya belum perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Blitzda Alusja, NIM 7100240172 dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.